Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi Islam, yaitu mengenai keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Yuk simak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam, yaitu ada dua masa. Yang pertama pada masa Rasulullah dan yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Rasulullah. Pada waktu Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, itu keadaannya masih kacau balau, karena di situ tuh belum adanya pembagian tugas ataupun pemerintahan yang berkuasa. Tetapi ketika Rasulullah sudah datang, beliau tuh sangat melakukan perubahan yang sangat memukau banget, yaitu mulai dari pembagian tugas, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, membimbing para sahabat dan lain-lain. Dan karena pada abad 15 yang lampau belum diketahui cara mengurus keuangan negara, maka tepatnya pada abad ke-7 Rasulullah sebagai pemimpin pertama, Rasulullah mengajarkan agar semua hasil negara itu dikumpulkan jadi satu dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi itu tuh milik per negara, bukan per orang. Dan tempat pengumpulannya yaitu namanya Baitul Mal. Sejak Rasulullah masih hidup, kota Madinah itu dijadikan sebagai kota pemerintahan sekaligus tempat tinggal Rasulullah, sekaligus sebagai tempat Baitul Mal. Dan yang kedua yaitu keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar itu banyak terjadi kemurtadan dan banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, tetapi beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa beliau itu banyak masalah yang dilewati, yaitu seperti Baitul Mal, mata uang, sedekah untuk non-muslim, seperti kepemilikan tanah dan lain-lain. Tetapi juga beliau dapat melewati secara banyak. Ketiga yaitu ada Khalifah Utsman. Pada Khalifah Utsman itu beliau tuh menaklukkan beberapa daerah, yaitu seperti Kabul, Pakir dan lain-lain. Beliau itu mengikuti cara yang dilakukan Khalifah Umar dan pemerintahan untuk negara-negara yang ditaklukkan tersebut. Dan yang keempat yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam hal penerimaan negara, Ali bin Abi Thalib itu masih membebankan pengukutan hukum atas ikan dan atau hasil hutan tersebut. Jadi beda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan materi yang selanjutnya yang kedua yaitu tentang karakteristik keuangan Islam. Ya, saya jelaskan secara singkat saja ya. Dalam materi ini itu umat muslim itu diwajibkan membayar zakat, yaitu sebagai kayak pengganti pembayar pajak. Karena Al-Quran saja menampilkan 4 kata zakat dalam 4 usul, yaitu usul isya'i, usul tagrib, usul mat, dan usul tahrib. Jadi seorang muslim dalam hal agama itu diwajibkan membayar zakat, tetapi dalam negara itu diwajibkan membayar pajak gitu. Dan materi yang selanjutnya yaitu instrumen pembiayaan publik. Kalau membicarakan hal tersebut, pasti itu mencakup dengan pendapatan publik dan juga pembelanjaan publik. Jadi, instrumen pembiayaan Islam itu mencakup 2 hal, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sebelum berlanjut pada pembahasan kedua sektor tersebut, perlu diketahui bahwasanya Islam itu memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi landasan dan aktivitas perekonomian, yaitu antara lain Al-Quran. Yaitu yang pertama, 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik segala absolut atas semua yang dimiliki yang ada di dunia. Terus yang kedua, manusia itu merupakan pemimpin, yaitu khalifah Allah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Lanjut yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah. Terus yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Yang ketujuh, menghilangkan jurang pembeda antar individu dan perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seorang setelah kematiannya, yaitu kepada ahli waris. Terus yang kedelapan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dan yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal Islam. Dalam pemahaman ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu merupakan program pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstabilasi keadaan ekonomi gitu.
Jadi kayak kebijakan fiskal itu erat banget kaitannya dengan target keuangan yang ingin dicapai suatu negara. Atau juga ada yang mengatakan kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem penerimaan atau dalam pembelanjaan. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal itu merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasid sejarah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan tetap menjaga kepemilikan. Kebijakan fiskal Islam itu merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal itu bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi rakyat saja, distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia itu adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga terciptalah kesejahteraan dan keadilan.